Time for ministry. Shalom Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu. Betapa hatiku yuk berkata terima kasih. Berterima kasih Yesus. Dia mengasihi. Kau mengasihiku. Kau memberkatiku. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Seumur hidup kami, pakailah sebagai alat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hidup yang Engkau berikan bagi kami semua. Inilah syukur, pujian, serta doa kami di hadapan-Mu. Pakailah kami Tuhan seumur hidup kami. Betapa hatiku, amin, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidup kami sebagai alat-Mu. Seumur hidupku. Pakailah kami sebagai alat-Mu seumur hidup kami. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan dan doa serta harapan kita sebagai anak-anak-Nya yang dikuduskan, yang diurapi, yang dikasihi, dan yang mau dipakainya sebagai alat Tuhan seumur hidupnya. Siapa yang rindu Bapak Ibu sekalian menjadi alat Tuhan? Amin, amin. Maka Pastor mau share satu renungan dengan tema alat mujizat. Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan bersama-sama melihat beberapa bagian firman Tuhan. Biarlah renungan ini, kebenaran firman Tuhan menjadikan setiap kita tajam, aktif, dan hebat menjadi alat mujizat daripada Tuhan. Pertama-tama kita melihat dahulu kisah para rasul Bapak Ibu sekalian, ya.
pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Pastor sapa-sapa dulu, ada Ibu Jen yang lagi di Makassar. Halo Makassar. Kapan ya Pastor Andy bisa ke kota Makassar lagi? Lalu kita bersama-sama muji Tuhan Yesus. Amin. Makassar, apa kabar Ki? Baji-baji, iyo, sehat-sehat semua Ki. Yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, Pastor menyapa. Sebuah kehormatan bisa kembali melayani Bapak Ibu sekalian, mengajak memuji Tuhan Yesus, membagikan renungan firman Tuhan, serta berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ada di Bandung tadi ya. Kalau tidak salah itu di Bandung Kumaha gitu. Puji Tuhan ya, ada di sana ada Endowati, ada Maria Magdalena, ada Sularmi, Luciana, wah banyak, ada Ibu Sri ya, ada Sri juga, Sri Julistik, ada Teoria, si Tompul, wah ramai, puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk kita mendengar sabda firman Tuhan. Yang pertama-tama Pastor akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 19 ya, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Seperti dengan lirik pujian tadi, ya saudara-saudara, terima kasih. Pastor sangat tersentuh. Ada yang ikut mengucapkan happy birthday kepada Bugem, ya, Ibu Shirley. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Happy birthday, Bugem. Ya, berarti tambah usia, tambah matang, tambah dewasa, tambah cinta Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Di dalam Bible Bapak Ibu sekalian, ya, kita melihat Kisah 19 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata, oleh Paulus, ya, Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus, Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Mujizat terjadi karena Tuhan lewat Paulus. Coba Pastor menerjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Mujizat terjadi lewat Paulus, pemberian Tuhan. Amin. Jadi itu yang kita bisa dapat dari Kisah 19 ayat yang ke-11. Oleh Paulus, Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa terjadi oleh Paulus karena Tuhan. Iya kan? Karena pemberian Tuhan. Oleh kuasa Tuhan. Tuhan pakai Paulus mengadakan mujizatnya. Jadi Paulus ini dipakai Tuhan menjadi alat mujizat. Ya, udah, itu sudah. Paulus dipakai Tuhan menjadi alat mujizat. Jadi ketika mujizat terjadi lewat pelayanan Paulus, itu karena Paulus dipakai Tuhan. Wah, Pastor, bolak-balik, coba untuk saudara betul-betul srek, mengerti, paham. Karena masih banyak yang tidak mengerti. Ketika hamba Tuhan berdoa dan tidak terjadi apa-apa, dituduh doanya tidak manjur. Itu bahasa yang sering kita dengar. Ketika hamba Tuhan berdoa dan banyak mujizat terjadi berkat pertolongan Tuhan, dituduh menjadi dukun Kristen, sesat.
ilmu setan mah, macam-macam. Tapi Pastor mau kita betul-betul mengerti, memahami bahwa oleh Paulus Tuhan mengadakan mujizat. Jadi lewat Paulus banyak mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi karena Tuhan. Pastor harap jelas di sini. Sekarang ayat 12 kita melihat, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan roh-roh jahat pun keluar. Tuhan bisa melakukan mujizat oleh Paulus dan juga bisa lewat benda-benda seperti dikatakan tadi, sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Jadi Tuhan bisa pakai Paulus untuk mengadakan mujizat. Tetapi bukan Paulus sebagai sumber mujizat. Dia hanya terpakai. Yang pakai Tuhan. Alatnya Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Paulus ini hanya dipakai. Dan dalam kesempatan-kesempatan tertentu, bahkan sapu tangan atau kain yang pernah disentuh oleh orang yang dipakai oleh Tuhan, kesembuhan dapat terjadi. Roh-roh jahat itu dapat diusir. Pastor harap betul-betul masuk dan bisa mendapat remah dari bagian ini, saudara-saudara. Ya, jadi sekali lagi, Paulus mengadakan mujizat karena dipakai oleh Tuhan. Artinya, Tuhan bisa pakai seseorang menjadi alat mujizat. Nah, kita berangkat dulu dari pengertian yang sama di sini. Ya. Baik, sekarang Bapak Ibu, kita lanjut Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Dikatakan firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 4, ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Latar belakang daripada ayat ini yaitu doa jemaat kepada Tuhan ketika mereka terancam. Doa jemaat kepada Tuhan ketika mereka dalam situasi yang sulit di dalam melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, kabar surgawi. Kita bisa melihat di sini, kalau kita mundur satu ayat, Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 ya, dan 31, kita akan lihat saudara-saudara, 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka berdoa, kiranya Tuhan mengulurkan tangan, menyembuhkan orang-orang sakit. Biarlah tangan Tuhan menjadi tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus. Ini doa jemaat saat terancam. Karena mereka memberitakan firman Tuhan, karena mereka melayani. Menjadi alat Tuhan, yaitu menjadi efektif melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi alat mujizat,
seseorang harus berada di ladang pelayanan, di ladang Tuhan, di ladang penginjilan. Dan kita melihat ayat 31, ketika mereka berdoa, doa. Jangan remehkan doa. Jangan kendor berdoa. Jangan malas berdoa. Doa membuat tempat mereka berkumpul itu goyang. Doa menjadikan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu setelah mereka berdoa dan dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak duduk diam-diam saja. Mereka tidak DDS, duduk diam-diam saja. Tapi mereka memberitakan firman dengan berani. Artinya apa? Ketika engkau berdoa dan dipenuhi Roh Kudus, engkau punya keberanian melayani. Ada banyak orang masih takut melayani. Istilah kurang pede, kurang yakin, kurang pintar, kurang ilmu, kurang cerdas, kurang pengalaman. Dengarkan baik. Intimidasi itu menyerang psikisnya Anda sebagai orang percaya. Ketahuilah, ketika engkau sudah berdoa, pengurapan Roh Kudus menyertai Anda, maka engkau akan berani. Ketika engkau ragu dan takut, roh jahat sedang menyerang psikis Anda. Anda harus patahkan dalam nama Yesus, karena Roh Kudus tidak membuat Anda takut melayani. Roh Kudus membuat Anda berapi-api untuk melayani pekerjaan Tuhan, termasuk mungkin keluarga kita, termasuk orang sekitar kita, termasuk ketika melihat orang-orang sakit, orang keras roh jahat. Roh Kudus akan membuat kita menyala-nyala untuk melayani pekerjaannya, untuk menyatakan Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hadir, Tuhan itu benar. Dan lihat, ketika mereka berdoa, tempat mereka itu goncang seperti gempa, tapi bukan gempa. Tanda kehadiran Tuhan bisa bermacam-macam, tetapi yang pasti manifestasi kasih Tuhan selalu ajaib bagi hidup orang percaya, dan ditakuti oleh roh-roh jahat dan penyakit minggir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita mau lihat contoh lain seperti beberapa hamba Tuhan yang tercatat di dalam Bible. Kita melihat kisah para rasul, saudara-saudara, ya. Kalau yang tadi kisah Rasul pasal 4 itu bagaimana mereka berdoa. Mereka minta Tuhan ulurkan tangannya. Dan kita sama-sama tahu bahwa hari ini orang percaya di muka bumi ini, saya percaya kita setuju sepakat akan hal ini, kita menjadi tangannya Tuhan. Kita menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk melayani, untuk memberitakan kabar baik Injil, untuk mendoakan orang-orang sakit. Siapa alat mujizat? Tuhan, saya. Siapa tangannya diurapi Tuhan? Saya. Siapa yang berkata dan setuju hal ini dan aminkan, pakailah Tuhan kami menjadi alatmu? Saya. Siapa yang melihat dalam hidupnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Saya. Dan sekarang kita maju, kita melihat Stefanus yang tercatat kisah para rasul pasal 6 ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dari hal yang mendasar tadi kita mulai, ayat-ayat itu sudah dengar dan kita baca, saudara sudah menyimaknya. Kita tahu bahwa sekalipun ayat ini berkata Stefanus penuh karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda di antara orang banyak, kita sudah paham bahwa karunia dan kuasa Stefanus itu oleh pemberian Tuhan. Ya, oleh pemberian Tuhan, Stefanus penuh karunia dan kuasa bisa mengadakan mujizat. Karena pemberian Tuhan. Tuhan pakai tadi Petrus, Yohanes, Paulus, sekarang Stefanus. Tuhan pakai menjadi alatnya sehingga ada mujizat yang terjadi. Sekarang kita maju. Sebuah panggilan bagi semua orang percaya
murid-murid Tuhan Yesus, pembaca Injil, anak Tuhan Yesus. Ayo, kita sekarang melihat Injil Matius pasal yang ke-10, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Pastor bacakan bagian terkasih, Injil Matius pasal 10, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, pergilah, beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Ada banyak orang-orang yang belum menerima keselamatan. Upah dosa adalah maut. Banyak orang tidak sadar itu maut. Tetapi maut sesuatu hal yang mengerikan. Banyak orang lupakan hal ini. Ketika berdoa kita minta sama Tuhan, Tuhan mampukan saya melupakan di masa laluku untuk hidup baru. Amin. Itu doa yang baik. Tapi jangan lupakan bahwa ketika engkau tidak memiliki juru selamat, maka di kehidupan yang akan datang kita akan menghadapi maut yang mengerikan. Tidak boleh lupakan hal ini. Atau jangan pura-pura lupakan hal ini. Setiap manusia pasti akan meninggal. Maka dia butuh pegangan, butuh jaminan. Dan satu-satunya pribadi yang datang dari surga, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang sampai ke surga tanpa melalui aku, kata Yesus Kristus. Pemirsa sekalian terkasih, ini nonton rame banget. Suatu hari kelak, pasti yang hidup akan meninggal. Maka sebelum kita meninggal, kita butuh jaminan. Kita butuh pegangan. Kita butuh juru selamat. Kita butuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjamin. Ini adalah kabar baik. Pastor bicara ini dengan cara yang Bapak Ibu bisa mengerti. Ini pun pemberitaan Injil. Karena Injil adalah berita tentang Yesus Kristus yang mengasihi manusia. Ayat yang ke-8. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Perhatikan, kamu telah memperolehnya. Kamu telah memperolehnya. Apa kata lainnya? Kamu sudah menerimanya. Kamu sudah diberikan. Kamu sudah dipercaya. Kamu sudah memiliki. Beritakan kabar baik. Layani seorang ke yang lain. Kalau dia sakit, doakan kesembuhan. Kalau ada yang terikat, doakan kelepasan, usir roh jahat. Kamu sudah memperolehnya dengan cuma-cuma bahkan. Kamu sudah memperolehnya dengan cuma-cuma. Cuma-cuma bukan murahan. Ada yang kasih, ada yang memberikan. Gratis bukan berarti nilainya rendah. Kadang-kadang bukan karena rendah, tapi karena kita tidak mampu membelinya. Kamu sudah menerimanya. Kamu sudah memperolehnya. Dengan cuma-cuma. Jangan remehkan sebuah pemberian cuma-cuma. Cuma-cuma tidak selalu murah. Kadang-kadang nilainya tidak ternilai. Saya melayani Tuhan tidak punya nilai. Maka pelayanan ini tidak ternilai. Barang siapa yang melayani pekerjaan Tuhan mematok sebuah nilai. Contoh, untuk mengajak dia melayani atau mengundang dia pelayanan harus ada patokan nilainya. Seperti penyanyi
atau artis gitu, sekali panggung ada budgetnya. Hamba Tuhan yang pasang nilai, itulah nilaimu. Tapi hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam Bible banyak saya belajar, dan saya pun melakukan. Saya melayani tidak bisa dinilai. Maka pelayanan ini menjadi tidak ternilai. Melayani dengan tulus, dengan cuma-cuma, gratis, maka pelayanan ini tidak ternilai. Bahkan ketika saya berkesempatan melayani ke tempat-tempat, kota-kota, kami tidak mau bersentuhan dengan namanya uang. Kami tidak mau juga untuk menerima jamuan-jamuan seperti tiket, seperti hospitality, hotel dan sebagainya. Tidak. Kami hidup dari berkat Tuhan. Pelayanan ini tidak untuk mencari berkat, tetapi untuk membagi berkat Tuhan. Karena saya udah terima cuma-cuma, maka saya juga, Tuhan perintahkan, berikanlah itu dengan cuma-cuma. Alat mujizat Tuhan, dengarkan satu ayat lagi. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Ibrani 2 ayat yang keempat. Tuhan sendiri meneguhkan kesaksian-kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Siapa alat mujizat Tuhan? Jangan malu berkata saya. Yang saya berkata saya, tidak bermaksud saya GR, sombong, atau hiperbola, atau sesuatu hal yang lebay. No! Karena saya membaca firman Tuhan, saya mengaminkan firman Tuhan, bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja, apa saja, menjadi alatnya. Seperti pujian tadi, pakailah hidupku ya Tuhan, menjadi alatmu seumur hidupku. Saya percaya dengan pengertian pujian, dengan firman kita dengar, renungkan mendalam, kita betul-betul memberi diri, dipakai oleh Tuhan, menjadi alat mujizatnya. Banyak jiwa butuh pelayanan. Andi Simon tidak mampu melayani semuanya, tapi setiap orang percaya berdiri, bangkit, dan nyatakan, Tuhan, saya alat mujizatmu. Saya percaya di kota-kota, di desa-desa, banyak mujizat terjadi demi berita kerajaan surga dinyatakan bagi jiwa-jiwa, dan mereka diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Firman ini menyembuhkan banyak orang sakit. Firman ini meneguhkan setiap hati orang percaya. Firman ini membuat kami berapi-api untuk menjalankan firman Tuhan, dan juga untuk bersama-sama membawa pelayanan ini, menolong sesama, dan jadi berkat supaya berita surgawi, keselamatan dari Tuhan Yesus boleh terjadi bagi banyak jiwa-jiwa. Karena kami tahu Tuhan, setiap yang hidup pasti akan meninggal. Maka sebelum kami meninggal, kami butuh jaminan, kami butuh pegangan, kami butuhkan juru selamat. Dan Engkau satu pribadi yang datang menawarkan diri, mencari yang terhilang, dan berkata, ikutlah aku. Tuhan Yesus, kami ikut Engkau Tuhan. Jadilah Tuhan dalam hidup kami, juru selamat penebus kami, satu-satunya. Dan hidup kami ini menjadi berharga karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua kita diberkati oleh kasih Tuhan. Firman Tuhan datang memberi kelegaan, kesembuhan bagi setiap jiwa. Puji Tuhan, senang banget bisa berdoa, memuji Tuhan bersama-sama, dan melihat Bapak Ibu sekalian mendapatkan kasih Tuhan, zaman Tuhan, jawaban doa. Selamat masuk hari yang baru, sebuah kehormatan bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Sola fide, hiduplah oleh iman. Apapun keadaan di zaman atau di musim apapun situasi yang kau hadapi hari ini, hiduplah oleh iman.
Immanuel, Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu. Amin. Shalom.